Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Alfian dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah UAS KPBD yang telah saya buat, yaitu berupa tampilan aplikasi dan juga diagramnya. Oke, jadi aplikasi yang saya buat adalah sebuah aplikasi peminjaman ruangan. Jadi ini untuk tampilan usernya. Di sini untuk tampilan usernya ada layanan prasarana, dan di sini ada form untuk pengajuan peminjamannya. Ini untuk kita mengajukan peminjaman si ruangannya. Di sini juga ada status peminjamannya. Kita lanjut ke admin. Oke, jadi ini adalah sebuah aplikasi peminjaman ruangan untuk si adminnya. Jadi ini adalah web untuk si adminnya. Jadi di sini ada layanan prasarana juga. Di sini ada form edit peminjamannya. Jadi di sini juga ada tabel data peminjamnya. Jadi ini daftar data-data dari user pada peminjaman ruangan. Jadi masuknya ke sini. Ini bisa edit. Nah, di sini kita bisa ngedit statusnya. Jadi sini ada menunggu verifikasi, dipesan dan ditolak. Oke. Selanjutnya kita ke kelola prasarana. Nah, di sini ini adalah untuk menambahkan data prasarana. Jadi kayak di sini kan ada gedung gedung B, gedung A, gedung A, gedung B. Nah, di sini tempat kita menambahkan prasarana. Nah, ini akan masuk nanti ke dalam ini, ke dalam sini. Jadi ketika kita ingin meminjam ruangan, itu dia akan masuk sini. Jadi kita bisa nambahin ruangan-ruangan di kelola prasarana. Oke, selanjutnya sini ada kelola header dan juga si footernya. Jadi ini untuk mengubah si footer ini dan juga si header ini. Mungkin segitu aja, kita lanjut ke selanjutnya diagram. Oke, kita masuk ke use case diagramnya. Jadi ini untuk use case diagramnya. Jadi si admin ini bisa mengedit status peminjaman, terus juga dia bisa mengelola data prasarananya, terus juga dia bisa mengelola header dan footernya, dan juga dia juga bisa melihat notifikasi peminjamnya. Nah, lalu ini ada si peminjam atau user. Nah, si peminjam atau user ini bisa memesan ruangan dan juga melihat status peminjamnya. Kita masuk ke spesifikasi use case-nya. Jadi di sini di spesifikasi use case itu ada namanya adalah peminjaman ruangan, dan juga ada aktor. Ada dua aktor di sini yang terlibat, yaitu ada admin dan juga peminjam atau si usernya. Terus ini ada triggernya, yaitu adalah admin menerima permintaan pemesanan ruangan dari si peminjam atau user. Di sini ada preconditionnya. Di sini ada satu, admin telah login ke sistem dengan hak akses yang valid. Terus kedua, data ruangan, jadwal kapasitas, dan status telah tersedia dalam sistem. Terus yang ketiga, permintaan pemesanan sudah diterima oleh admin. Terus selanjutnya ada post conditionnya. Di sini ada pemesanan ruangan tercatat di sistem termasuk detail seperti jadwal, peminjam, dan status. Lalu yang kedua ada sistem memberikan notifikasi, konfirmasi kepada peminjam, dan mencatat log aktivitas si adminnya. Di sini ada sukses skenario-nya. Jadi kalau misalkan skenario ini sukses, maka admin akan masuk ke sistem dan membuka menu layanan prasarananya. Lalu di sistem juga akan menampilkan daftar permintaan peminjaman yang statusnya masih menunggu persetujuan. Lalu di sini si admin ini akan memilih salah satu permintaan si peminjam. Lalu admin memeriksa detail peminjaman seperti ruangan, jadwal, dan keperluan. Lalu yang kelima, admin memilih salah satu opsi edit. Jadi menyetujui atau menolak peminjaman. Selanjutnya yang keenam itu ada sistem menyimpan perubahan status dan mengirimkan notifikasi kepada peminjam tentang keputusan tersebut. Lalu yang ketujuh, admin memilih kembali ke daftar permintaan peminjaman untuk memproses permintaan lainnya. Oke, di sini ada alternatif flow-nya. Nah, permintaan tidak lengkap. Admin menemukan bahwa data peminjaman yang diajukan tidak lengkap, misalnya tidak ada keperluan.
lalu admin mengubah status menjadi ditolak dengan alasan permintaan tidak lengkap. Nah, kalau ruangan tidak tersedia, admin menemukan bahwa ruangan yang diminta sudah dipesan oleh pihak lain pada jadwal yang sama. Terus yang kedua, admin mengubah status menjadi ditolak dengan alasan ruangan tidak tersedia. Terus yang ketiga, admin menghubungi peminjam dari data yang dimiliki, kemudian menyarankan jadwal atau ruangan alternatif jika memungkinkan. Ini kalau misalnya ruangan yang nggak tersedia, nih kalau misalnya permintaannya nggak lengkap. Oke, jadi ini adalah sebuah diagram ORM-nya. Di sini terdapat tabel peminjaman. Nah, di tabel peminjaman ini memiliki atribut. Yang pertama itu ada ID peminjaman ini sebagai primary key-nya untuk membedakan setiap peminjamannya. Terus di sini ada ID prasarana. Nah, ID prasarana ini adalah foreign key atau FK yang terhubung ke tabel prasarana. Nah, ini di sini ID prasarana ini digunakan untuk mencatat fasilitas yang dipinjam. Terus selanjutnya ada nama prasarana. Nah, nama prasarana ini adalah nama fasilitas yang dipinjamnya. Terus ini ada NIM_NIC. Ini adalah identitas si peminjam. Nah, ini diambil dari table user. Lalu di sini ada jumlah peserta. Ini jumlah peserta ini adalah jumlah peserta yang menggunakan si fasilitasnya. Terus ini ada tanggal peminjam. Ini adalah tanggal yang dilakukan peminjaman. Terus ini ada waktu mulai, waktu selesai. Itu adalah waktu penggunaan fasilitasnya. Di sini juga ada deskripsi, informasi tambahan terkait peminjaman. Terus ini ada status peminjamannya. Jadi ini statusnya tuh kayak misalnya disetujui atau ditolak gitu. Nah, terus selanjutnya ada status pengaju. Jadi ini misalnya kayak aktif atau nonaktif gitu. Terus di sini ada nomor WhatsApp. Nah, ini adalah kontak WhatsApp peminjaman untuk keperluan komunikasi. Oke, di sini adalah tabel prasarana. Nah, di dalam tabel prasarana ini memiliki atribut yaitu adalah ID prasarana ini sebagai primary key-nya untuk membedakan setiap fasilitasnya. Terus di sini juga ada nama prasarana, itu adalah nama fasilitasnya. Terus juga di sini ada jenis prasarana, itu jenis fasilitasnya, misalnya ruang kelas atau aula gitu. Terus selanjutnya di sini ada deskripsi, ya ini informasi tambahan. Terus di sini ada status, ya ini adalah status fasilitas misalnya tersedia atau enggak tersedia gitu. Oke, di sini ada sebuah table site setting. Nah, di site setting ini itu ada atribut yaitu ID_setting ini sebagai primary key untuk membedakan setiap pengaturannya. Terus di sini ada nama setting. Ini untuk nama pengaturan misalnya konfigurasi default. Terus selanjutnya ada nama web. Ini adalah nama website atau aplikasi. Terus ini ada slogan web. Terus slogan yang mempresentasikan si aplikasi ini. Terus di sini ada alamat. Alamat ini adalah kayak lokasi aja. Terus ini ada email. Email ini kontak email untuk layanan administrasinya. Oke, selanjutnya ini yang terakhir ada yang namanya table user. Di sini juga ada atributnya yaitu NIM_NIC ini sebagai primary key. Ini untuk untuk membedakan setiap user. Terus di sini ada nama _user. Terus ada nomor WhatsApp-nya juga, ada email dan juga ada password dan juga ada role-nya. Jadi ada misalnya mahasiswa atau petugas gitu. Oke, selanjutnya ini adalah kelas diagram. Nah, di dalam kelas diagram ini terdapat tabel peminjaman. Di situ ada ID peminjam sebagai primary key, ID prasarana, nama prasarana ini NIM_NIC, jumlah peserta. Ya, itu sama seperti ORM-nya, dan juga di sini ada tabel prasarananya. Di sini ada ID prasarananya sebagai primary key dan juga atribut-atributnya, dan juga di sini ada user. Nah, di table user ini itu ada atribut NIM_NIC sebagai primary key dan juga atribut-atribut yang lainnya. Terus ini juga ada site setting. Sini site setting itu ada ID_setting sebagai primary key-nya dan juga atribut-atribut lainnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan relasinya. Jadi di sini satu peminjaman bisa punya satu dan lebih dari satu prasarana. Atau satu prasarana atau lebih prasarana bisa ada di dalam satu peminjaman. Nah, ini untuk peminjaman dan prasarananya, ini untuk relasinya. Terus di sini ada peminjaman
dan juga user. Nah, peminjaman dan juga user berarti satu peminjaman itu bisa punya satu dan lebih dari satu user, dan juga satu user atau lebih lebih user bisa ada di dalam satu peminjaman. Seperti itu. Di setting ini itu nggak ada relasinya ke table yang lain. Dia tuh buat halaman aplikasi website aja, jadi dia tuh nggak punya relasi. Jadi dia cuma buat footer dan juga headernya aja nanti di di aplikasi web saya gitu. Lanjut aja. Oke, itu lanjut ke spesifikasi database. Di sini untuk namanya itu tabel peminjaman, terus di sini primary key-nya ID peminjaman, terus di sini foreign key-nya ID prasarana mengacu ke tabel prasarana, ID prasarana. Panjang recordnya ada 343 byte. Di sini ada nama fieldnya, di sini ada ID peminjaman, itu tipe datanya INT, terus juga panjang byte-nya itu ada 4, terus juga di sini ada ID prasarana, tipe datanya INT, terus di sini panjangnya 4 byte, terus ini ada nama prasarana, tipe datanya varchar, dan juga byte-nya itu 255, terus ini ada name underscore nick, tipe datanya varchar, dan juga byte-nya itu 50. Terus juga selanjutnya ada jumlah underscore peserta, ini tipe datanya INT, byte-nya 4, tanggal pinjaman date 3, terus waktu mulai time 3, waktu selesai time 3, terus juga deskripsi ini tipe datanya teks, terus juga variabel 2 plus n. Ini ada status pinjamannya, ini enum, ini byte-nya 1, terus ini status mengajunya enum, jadi ini pilihan ya, yang enum ini pilihan, terus juga ininya byte-nya 1, terus juga nomor WhatsApp, ini varchar. Terus ini ada tabel prasarana. Nah, di tabel prasarana ini primary key-nya si ID prasarana, terus panjang record tanpa teksnya itu ada 155 byte. Nah, untuk nama field dan tipe data dan juga byte-nya ini, nama field-nya itu ada ID prasarana, terus tipe datanya INT, byte-nya 4, terus ini ada nama prasarana, tipe datanya varchar, jenis prasarana varchar, terus deskripsi, teks, variabel 2 plus n, terus ini untuk statusnya ini pilihan juga ada aktif dan juga nonaktif, untuk byte-nya 1. Lalu di table user itu ada primary key-nya itu ada name underscore nick, terus panjang record-nya itu ada 521 byte, terus nama field-nya ini ada di dalam tabelnya ini ada nama field, tipe data ada name underscore nick, tipe datanya varchar, panjangnya 50 byte, terus ada nama underscore user, tipe datanya varchar, panjang byte-nya 100, ada nomor WhatsApp, varchar 15, email, varchar 100, passwordnya varchar 255, terus role-nya ini pilihan, jadi ada admin, ada pegawai, ada mahasiswa, terus juga byte-nya 1 gitu. Terus ini ada setting, di primary key-nya ada ID underscore setting, panjang record-nya itu ada 460 byte. Sini ada nama field-nya, tipe data, dan juga panjang atau byte-nya. Ini ada ID underscore setting, tipe datanya INT, juga 4. Nah, ini ada nama underscore setting, ini pilihan, header atau enum itu pilihan ya, header atau apa gitu. Terus byte-nya 1, terus ini ada nama underscore web, ini varchar, panjangnya 100, slogan dan underscore web, varchar, ini 255, terus ini ada alamat, terus ini tipe datanya teks, variabel, terus variabel 2 plus n, terus ini ada nama fieldnya email, terus tipe datanya varchar, dan juga ini panjangnya 100. Oke, mungkin segitu aja sebuah presentasi tentang diagram dan juga tampilan web dari aplikasi peminjaman ruangan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.